Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riono dalam lanjutan pembahasan soal pendalaman yang kelima. Yang pertama, diketahui diagram lingkaran dengan sudut-sudut seperti pada diagram pada gambar tersebut. Kita diminta untuk menghitung banyaknya PNS yang seluruhnya ada 504. Maka untuk banyaknya PNS adalah 360 dikurangi keempat sudut yang diketahui berarti ada 50 derajat. Maka banyaknya PNS adalah 50 per 360 kali 504 sama dengan 70. Berikutnya adalah soal yang kedua. Pada histogram tersebut kita diminta mencari persentasi siswa yang berat badannya lebih dari 50 kg. Maka kita gunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Maka yang lebih dari 50 gram terletak ini setelah data ke 40 sebelum ini ya berarti. Ini berarti pada kelas interval ke 1, 2, 3, 4. Ini keempat. FL-nya ada 24. Maka di sana 24 per 50. Ini karena jumlah F-nya adalah 50 kali 100%. Berarti sama dengan 48%. Nih, atau ini 24 bisa diperoleh dari 10 ditambah 14. Berikutnya soal yang ketiga. Diketahui rata-ratanya adalah 7. Kita tahu untuk rata-rata itu sigma Fx per sigma F. Berarti kita butuh F kali X dan F. Kita buat tabelnya. Maka sigma F-nya adalah 70 plus A. Sigma Fx-nya 460 plus 8A. Kita masukkan ke rumus rata-rata, maka 460 plus 8A per 70 plus A sama dengan 7. Kita selesaikan, maka A ketemu 30. Berikutnya adalah soal yang keempat. Kita cermati histogram di bawah ini, maka kita diminta menentukan N-nya. Ini kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ini. Maka di sana sigma F-nya ketemu 12 plus N. Sedang Fx-nya 87 plus 13 plus N. Diketahui rata-ratanya adalah 8,4. Maka ini kalau kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, 87 plus 13N per 12 plus N sama dengan 8,4. Kita selesaikan, maka N ketemu 3. Berikutnya adalah soal yang kelima. Kita diminta menentukan modusnya. Kita tahu bahwa modus adalah data yang sering muncul, berarti frekuensi yang terbesar, yaitu pada kelas interval ke 1, 2, 3, 4, 5, kelima. Bilangan intervalnya adalah 10. Tepi bawahnya adalah 70,5. D1-nya 24 min 14, D2-nya 24 min 19. Kita masukkan ke rumus modusnya, maka kalau kita selesaikan, modusnya akan ketemu 77,2. Berikutnya adalah soal yang ke-6. Kita diminta mencari median pada histogram tersebut. Maka ini kita buat tabel distribusi frekuensinya dulu. Ini di sana rumus mediannya membutuhkan FK, kita lengkapi dengan FK.
letaknya pada data ke 12,5 setengah N. Berarti setelah data ke-8 pada kelas interval ketiga. N-nya adalah 25, tepi bawahnya 60,5, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 8, frekuensi pada 12, bilangan intervalnya adalah 10. Kita masukkan, maka akan ketemu mediannya adalah 64,25. Berikutnya adalah soal yang ke-7. Jika 60% peserta tes dengan nilai tertinggi dinyatakan lulus, maka nilai tes terkecil dari peserta yang lulus adalah 60% tertinggi. Berarti data setelah ke-40%. Ini letaknya, ini nilai tes terkecil adalah tepi bawah ditambah letak min frekuensi kumulatif sebelum, frekuensi pada, bilangan interval. Jadi kita menggunakan rumus kuartil. Atau bisa kuartil 2 median. Kita butuh letak. Letaknya setelah data ke-40%. Nah, ini kita cermati 40%-nya adalah 40. Berarti terletak pada data setelah data ke-40. Ini melihatnya pada frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti pada kelas interval ke-4. N-nya 100, tepi bawahnya 59,5, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 33, frekuensi padanya 30, bilangan intervalnya adalah 10. Maka ini kita masukkan ke sana. Ini dalam perhitungan akan ketemu 61,83. Berikutnya adalah soal yang ke-8. Memiliki 5 spidol merah, 6 kuning, 4 hijau. Yang ditanyakan pilihan Suto melukis dengan menggunakan merah dan hijau. Kita gunakan aturan perkalian, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Soal yang ke-9. Sebuah kelompok beranggotakan 4 siswa putra dan 6-10 putri. Dari kelompok tersebut akan dipilih seorang ketua dan sekretaris. Jika sekretaris wajib putri, maka pilihan untuk menjadi ketua dan sekretaris adalah wajib putri. Kita gunakan 2 kotak. Ini kita pilih yang putri dulu. Sekretarisnya wajib putri berarti ada 6. Untuk ketua ada 9. Karena ketua tidak disyaratkan putra atau putri. Berarti boleh putra, boleh putri. Jika 1 putri masuk berarti tersisa 5. 5 ditambah 4, 9. Berarti 6 kali 9, 54. Atau 6C1 kali 9C1. Berarti 6 kali 9 sama dengan 54. Berikutnya soal yang ke-10. Kita diminta menghitung nilai N yang memenuhi. Kita cermati N-1 faktorial kalau dibagi N-4 faktorial. Itu tersisa N-3, N-2, N-1. N faktorial dibagi N-3 faktorial, tersisa N-2, N-1, N. Kita gunakan perkalian silang. Setelah itu kita bagi dengan N-2, N-1, karena di sana ada N-2, N-1, kita sederhanakan. 216 N-3 sama dengan 204N. Maka 12N sama dengan 648. N-nya ketemu 54. Berikutnya soal yang ke-11. Ada 8 kamar, akan diisi 3 tamu. Nah, ini merupakan
permutasi, yaitu permutasi 8P3. Jadi kita 3 dari 8. 8 faktorial per 5 faktorial, maka akan sama dengan 336. Atau bisa kita buat kotak 3 kamar. Yang kamar pertama ada 8 cara, kedua ada 7 cara, karena ini pengambilan tanpa pengembalian. Yang ketiga ada 6 cara, sehingga 6 kali 7 kali 8, 336. Berikutnya soal yang ke-12. Susunan huruf yang dibentuk dari statistika. Permutasi dengan unsur sama, seluruh hurufnya ada 10, S2, T3, A-nya 2, I-nya 2, K-nya 1. Banyak susunannya adalah 10 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1. Maka di sana ini 2, 2, 2 berarti 8. Tersisa 4, 5, 6, 7, 9, 10. 75.600. Berikutnya yang ke-13. Di sana permutasi siklis ada 6, A, B, C, D, E. Ada syarat B selalu di antara A dan C. Maka kalau kita gambarkan A, B, C, D, E, F. Ini. B harus berada di tengah-tengah AC. Berarti ABC adalah satu paket. Nah, kita kelompokkan tersendiri. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. Permutasi siklis adalah N-1 faktorial. Berarti di sana nanti banyak cara duduknya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4-1 faktorial. Sedang A dan C ini bisa berpermutasi sendiri. Berarti kali 2 faktorial. Sehingga seluruhnya ada 6 kali 2, ada 12 cara. Berikutnya adalah nomor 14. Terdapat 10 siswa, 7 putra, 3 putri. Dibentuk sebuah tim beranggotakan 5. Disyaratkan harus ada 2 putri. Berarti yang 2 wajib putri. Maka banyaknya cara di sana, banyak tim yang dapat dibentuk. Harus 2 putri berarti 3C2. Dan sisanya putra, berarti 7C3. Karena ada 5, berarti kalau sudah 2 tersisa 3. 3 faktorial per 2 faktorial min 3 min 2 faktorial. 7 faktorial, 3 faktorial, 7 min 3 faktorial. 2 faktorial adalah 2, 3 faktorial adalah 6. 3 faktorial dibagi 2, ini tersisa 3. 7 faktorial dibagi 6 kali 4 faktorial, ini tersisa 5, 6, 7. 6 per 6 adalah 1, berarti tersisa 3, 5, 7 sama dengan 105. Berikutnya soal nomor 15. Hitung banyak bilangan genap terdiri 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabnya, ini kita buat 3 kotak. Untuk satuannya karena di sana diwajibkan genap, maka kemungkinan adalah 8 dan 6. Berarti ada 2 kemungkinan atau 2 cara. Nih, di sana ada semua berbeda, berarti pengambilan tanpa pengembalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, masuk di sana 1. Di sana tersisa 5. Masuk 1 tersisa 4.
sehingga banyaknya 5 kali 4 kali 2 sama dengan 40. Demikian pembahasan kita untuk pendalaman yang kelima. Saya menyadari banyak kekurangan dan kekilafannya. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Selamat menuntut ilmu. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.